Selamat pagi semuanya. Mengucap syukur pagi ini kita bisa sama-sama bertemu kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk semua pemeliharaannya kepada kita, semua kebaikannya. Dan hari ini ada sesuatu yang spesial. Kak Anin punya seorang teman. Tunggu ya, kita mau nyanyi dulu bersama-sama pujian yang satu ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Puji nama Tuhan. Ini adalah Nemo. Dia hidupnya di dalam air. Iya, namanya ikan Nemo. Hidupnya di lautan. Kak Anin hari ini ceritanya tentang Musa membelah Laut Merah. Memang namanya Laut Merah, tapi warnanya bukan merah ya. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur sekali lagi kami boleh datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu, belajar akan cerita di dalam Alkitab, cerita yang sungguh-sungguh pernah terjadi, dan biarlah lewat firman-Mu ini boleh membuat kami bertumbuh semakin mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran 3 dan 13 tentang Musa menyeberangi laut. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu, yaitu seorang bayi yang dibuang di dalam sungai. Ya, namanya bayi Musa. Tuhan punya rencana terhadap bayi Musa ini, sehingga dia selamat. Meskipun Raja Firaun bermaksud untuk membunuhnya, tetapi rencana Firaun itu gagal karena Tuhan lebih berkuasa daripada Firaun. Tuhan juga punya rencana yang indah buat hidup setiap adik-adik semuanya yang ada di sini. Dan Tuhan punya rencana di masa depan kalian. Tuhan tidak akan pernah gagal. Nah, Kak Anin mau lanjutkan ceritanya. Bayi Musa ini tadi lalu bertumbuh semakin besar dan pintar. Dia bertumbuh di Mesir, dia menjadi anaknya putri Firaun, dia sekolah di sana, dan dia bertumbuh dewasa.
Sampai akhirnya dia dewasa, lalu dia pergi meninggalkan istana, dia pergi meninggalkan Mesir ke tanah Median. Di sana dia bekerja mengembalakan kambing domba. Tuhan punya maksud lagi di sana. Suatu hari, waktu Musa sedang menggembalakan dombanya, Tuhan datang kepada Musa dan berfirman, "Musa, Musa." Musa mendengarkan dan dia buka telinganya. Tuhan Allah yang berkata-kata. Tuhan bilang apa? Dia bilang gini, "Musa, aku sudah mendengar doa seruan dari umatku Israel. Mereka sedang kesusahan, hidup susah di Mesir. Karena itu, aku mau membawa mereka keluar dari Mesir. Pimpinlah mereka pergi meninggalkan Mesir." Musa pertama takut dia. "Siapa aku ini? Aku tidak bisa memimpin bangsa Israel yang begitu banyak." Tetapi Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Tuhan berkata apa? "Aku menyertai engkau." Ya, Tuhan akan menyertai Musa. Lalu Musa taat dan dia pergi kembali ke Mesir. Dia menemui orang-orang Israel dan dia juga menemui Raja Firaun. Apakah raja mengizinkan orang Israel itu pergi? Musa berkata, "Raja, biarkanlah orang Israel ini pergi dari Mesir." Tapi rajanya bilang, No, tidak. Mereka harus tetap di Mesir dan mereka harus bekerja keras di sini. Mereka tidak boleh pergi kemana-mana. Mereka menjadi pembantu budak di Mesir. Sampai beberapa kali Musa pergi menghadap Firaun. Tidak hanya satu kali, beberapa kali ditolak. Sampai pada akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya lagi. Bahwa Tuhan lebih kuat dan lebih hebat dari Firaun. Sampai akhirnya Firaun menyerah. Dia berkata, "Ya sudah, sana cepat bawa pergi semua orang Israel. Jangan di Mesir lagi sebelum aku berubah pikiran." Lalu Musa memimpin seluruh bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Semua ikut. Ada adik bayi yang digendong mamanya. Ada anak-anak kecil seumuran kalian. Ada kakak, ada papa, mama, dan kakek nenek, oma opa semua ikut juga, kambing dombanya ikut. Mereka tidak tahu mau kemana, tetapi mereka taat kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan menyertai mereka. Tuhan mengirimkan tiang api yang berjalan di depan mereka, memimpin, memberi cahaya yang terang, dan juga memberi kehangatan sehingga mereka tidak kedinginan. Di saat siang hari, Tuhan memimpin dengan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan karena matahari. Demikian pada saat malam menjadi tiang api dan pada saat siang Tuhan memberikan tiang awan. Saat tiang itu bergerak maju, bangsa Israel ikut maju. Saat tiang awan atau tiang api itu berhenti, bangsa Israel juga berhenti untuk beristirahat. Suatu hari di saat mereka sedang beristirahat di tepi sebuah laut, yaitu Laut Merah, matahari sudah mulai mau tenggelam. Tiba-tiba ada sebuah suara di belakang mereka. Apa ya? Seperti suara pasukan berkuda. Mereka melihat dan menanti, jangan-jangan itu pasukan Mesir yang mengejar kita. Dan ternyata benar, di kejauhan terlihat debu terbang ke atas dan tampak pasukan berkuda yang sedang berlari cepat menuju kepada mereka, akan menangkap mereka. Pasukan Mesir membawa
senjata. Anak-anak ketakutan, semua orang Israel ketakutan. Bagaimana ini? Kita terjebak. Musa, bagaimana? Di depan ada lautan. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Di belakang kita ada tentara yang akan menangkap kita. Tetapi Musa berkata, tenanglah, Tuhan sudah berjanji akan menolong dan menyertai kita. Dia yang akan memimpin perjalanan kita. Lalu tiang awan itu bergerak pindah ke belakang dan memisahkan antara orang Israel dengan tentara Mesir, sehingga tentara Mesir tidak bisa maju, tidak bisa menemukan orang Israel, tertutup oleh awan. Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengangkat tangannya dan mengulurkan tongkatnya ke arah laut. Lalu datanglah angin yang bertambah lama, bertambah besar, bertambah kencang, dan meniup air di lautan, sehingga air di laut mulai terbelah ke arah sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Di tengah-tengah airnya semua minggir, tampaklah sebuah tanah yang kering. Ada jalan di tengah-tengah laut. Musa menyuruh semua bangsa Israel untuk segera menyeberang. Jangan sampai ada yang tertinggal. Mereka berjalan dengan takjub. Di sebelah kanan mereka ada tembok dari air. Di sebelah kiri juga tembok dari air. Dari lautan yang terbelah itu. Mereka berjalan menyeberangi lautan. Hari sudah sangat malam, tetapi mereka terus berjalan. Sampai pada akhirnya mereka tiba di seberang dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Sampai pada akhirnya pagi hari mulai datang dan tentara Mesir mulai ikut mengejar, masuk ke dalam tanah kering di tengah-tengah laut. Tetapi Tuhan menolong mereka. Roda kereta kudanya berjalan miring dan sangat berat. Tentara Mesir mulai ketakutan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya lagi. Lalu apa yang terjadi? Air bersatu kembali ke tengah, menutupi tanah yang kering dan menjadi lautan. Suasana menjadi sunyi, sepi. Tidak ada lagi suara pasukan berkuda. Kemana mereka semua? Ya, mereka semua tenggelam. Bangsa Israel bersorak bersukacita. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong dan menyelamatkan kita dari tentara Mesir. Tuhan yang sama juga akan menolong setiap kita dan menolong adik-adik semuanya. Rencananya tidak pernah gagal. Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menyertai kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan sudah sepatutnya, sudah selayaknya untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Mazmur 9 ayat 2a. Ikuti Kak Anin ya. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Kita mau berdoa ya, semua tangannya dilipat lagi, matanya ditutup. Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, kami mempunyai Allah yang luar biasa, mempunyai Allah yang mengasihi kami, yang memelihara kami semua, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan pimpin anak-anak-Mu ini, beri mereka kesehatan, beri mereka kepintaran,
Berkati papa dan mama di dalam bekerja, di dalam usahanya, dan di dalam membesarkan anak-anakmu ini. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Ini adalah Bapak Musa yang sedang mengangkat tongkatnya, bisa dilipat. Begitu juga yang gambarnya orang-orang Israel. Lalu yang gambar lautan ini bisa diwarnai dengan warna biru. Tepinya pantai diwarna coklat. Yang bagian tengah digunting. Setelah itu ditempel di atas sebuah kertas, sisi kanan dan sisi kirinya. Yang bagian tengah jangan dilem ya. Nah, bagian tengah ini tadi bisa dibuka seperti lautan yang terbelah menjadi dua. Setelah lautnya terbelah, yang kelihatan ada apa? Tanah kering. Nah, itu boleh diwarna coklat ya. Dan sisi temboknya bisa diwarna biru, tembok dari lautan tadi, dari air. Nah, setelah selesai semua, kita bisa mainkan. Bapak Musanya mengangkat tangan, lalu bangsa Israelnya pergi menyeberangi. Setelah itu bisa kita mainkan ya. Bapak Musa mengangkat tongkatnya, lalu lautnya terbuka, terbelah menjadi dua. Bangsa Israel bisa melewati lautan. Bapak Musa juga lewat. Setelah mereka sampai di seberang, tentara Mesir mengejar, tetapi Tuhan menolong. Bapak Musa mengangkat tongkatnya lagi, lalu lautannya kembali, airnya menyatu dan lautan tertutup. Siapa yang membuat semua itu? Hanya Tuhan saja yang bisa. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang boleh diwarnai. Kalau sudah nanti boleh dikirim fotonya di WA ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.